Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ada Hadi Kurniawan pada mata kuliah coding. Kali ini bahasan kita adalah layout pada MIT App Inventor. Layout pada MIT App Inventor ini adalah untuk mengatur dan menata komponen-komponen visual dalam sebuah layar aplikasi agar terstruktur, rapi, dan mudah digunakan. Layout ini berperan sebagai wadah di dalam menyusun komponen-komponen seperti tombol, gambar, label, dan lain-lainnya yang nantinya dapat ditampung di layout ini. Penggunaan layout juga memungkinkan penyesuaian seperti membuat tata letak yang scrollable jika ruangan layar yang akan kita layout nanti tidak cukup. Secara fungsi, untuk fungsi utama di dalam layout ini adalah mengatur tampilan, yang mana seperti yang telah dijelaskan di atas tadi, untuk layout digunakan dalam menyusun komponen secara horizontal, vertikal, ataupun di dalam bentuk tabel, sehingga tampilan aplikasi yang terorganisir itu bisa terlihat tampilannya secara rapi, baik, dan terstruktur, serta mudah kita gunakan. Selain itu, di dalam mengatur tampilan, dia juga dapat mengorganisir komponen. Jadi, setiap layout, apakah itu nanti horizontal, vertikal, ataupun nanti table arrangement, itu bisa bertindak sebagai wadah untuk menampung beberapa komponen sekaligus, sehingga lebih mudah dikelola. Di dalam layout juga bisa kita gunakan secara scrollable. Artinya, jika kita mengatur komponen ini dalam jumlah banyak, kita bisa mengaturnya menggunakan fasilitas scroll, baik itu secara vertikal maupun secara horizontal, yang mana itu dapat menampung dalam satu layar dengan banyak komponen. Lalu kita juga bisa membuat dalam bentuk tabel menggunakan layout dari tabel arrangement yang memungkinkan penyusunannya disusun secara baris dan kolom. Serta fungsi yang lain adalah menyesuaikan penempatan komponen yang mana layout membantu menata komponen secara spesifik. Misalnya, di dalam menempatkan tombol-tombol kontrol di bagian bawah layar dengan rapi dan seperti sebagainya. Kali ini kita akan mencoba eh, menjelaskan beberapa fitur yang ada di layout. Oke, kita buka eh, aplikasi web browsernya. Kemudian kita buka alamat di MIT App Inventor, lalu kita create apps. Setelah tampilan seperti ini, kita akan mencoba membuat project terlebih dahulu dengan mengklik menu Project, Start New Project. Dengan project kita buat di latihan 4. Untuk kode A, B, C, maupun D itu disesuaikan dengan kelas masing-masing. Kemudian kita latihan 4X, kita katakan seperti itu, kemudian klik OK, maka akan tampil screen seperti yang ada di layar ini. Nah, untuk
kita menggunakan layout, kita harus minimize dulu user interface sehingga akan muncul di paletnya layout. Kemudian kita maksimalkan sehingga ada beberapa pilihan di sini: absolute alignment, horizontal scroll alignment, table alignment, vertical alignment, dan vertical scroll alignment. Seperti sudah dijelaskan sekilas di depan tadi, untuk absolute alignment itu kita layoutnya secara absolut, ya. Kemudian ada pilihan lagi horizontal alignment yang mana nanti penyusunan secara horizontal, sedangkan yang horizontal scroll alignment ini digunakan jika komponen yang kita gunakan itu banyak, yang bisa kita kita lihat secara atau kita scroll secara horizontal. Berarti baik kita geser ke kanan ataupun ke kiri. Sedangkan tabel alignment ini nantinya untuk menggunakan layout secara baris dan kolom. Sedangkan vertikal kita akan menyusun beberapa komponen itu secara vertikal. Sedangkan yang vertical scroll alignment itu digunakan untuk eh, secara vertikal dengan jumlah komponen yang banyak yang nantinya bisa kita scroll secara naik ataupun turun. Oke, kita lihat satu-satu. Untuk absolute alignment kita coba tarik dan drag ke halaman layar kita. Nah, di sini akan ada propertiesnya. Untuk bagian color, background color, itu secara defaultnya adalah hitam. Nanti akan kita pilih salah satu warna yang ada di sini dan bisa kita juga memasukkan secara manual kode heksanya maupun kode RGB-nya. Nah, kemudian di bagian height, ini adalah pengaturan untuk tinggi daripada eh, komponen absolute alignment. Seandainya kita gunakan otomatis, berarti posisinya seperti ini. Akan tetapi kalau kita buat fill parent, otomatis dia akan menyesuaikan dengan layar, yaitu secara vertikal atau secara eh, tinggi. Nah, di sini juga kita bisa bermain dengan satuan pixel ataupun persen. Sama halnya dengan width, berarti kita pengaturnya secara lebar. Kalau kita gunakan fill parent, maka akan tampil secara penuh, baik itu height maupun width-nya. Kemudian ada pixel juga dan bisa persen. Lalu di bagian berikutnya ada image, yang ini bisa kita gunakan untuk background daripada image-nya di absolute alignment ini. Nah, lalu di bagian bawah ini adalah untuk menampilkan absolute alignment, menampilkan atau tidak. Ketika kita unchecklist, maka tampilan absolute akan hilang, sedangkan kita checklist akan muncul kembali. Ini daripada absolute alignment. Kemudian kita coba ke layout yang berikutnya. Secara horizontal, di sini bisa kita lakukan lihat propertiesnya. Di sini ada alignment horizontal. Di sini untuk melihat posisi horizontal alignment ini apakah dia left kiri dengan kode nomor 1, kemudian center tengah untuk kode nomor 3, right kanan untuk kode warna 2. Ketika kita posisi tengah, otomatis dia akan ke tengah nantinya. Kemudian kalau kita ke kiri, kita ke kiri ataupun ke kanan. Kita coba ke pilihan 3. Lalu di sini ada background color sama. Ini untuk warna background
daripada horizontal alignment ini. Untuk height dan width, untuk lebar dan tinggi image, untuk background daripada horizontal alignment-nya dan visible ini juga untuk melihat menampilkan atau tidak. Nah, sama halnya dengan scroll, kita lihat di sini sama fungsinya dan tampilannya. Hanya saja nanti ini bisa untuk digeser dan di kanan. Untuk tabel ini ada kolom dan ada row ya. Nanti kalian penyesuaian aja. Kalau kolomnya ada berapa, rawannya ada berapa, nanti untuk tinggi dan lebarnya disesuaikan saja. Lalu vertikal, propertiesnya hampir sama seperti di horizontal dan juga yang vertical scrolling. Nah, kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana kita membuat tampilan sederhana dengan beberapa icon yang nanti icon ini merepresentasikan daripada aplikasi atau icon yang akan kita buat. Nanti kasusnya kita akan membuat aplikasi tampilan yang mana screen satu ini kita rubah menjadi halaman utama, lalu di sini akan kita buat tiga icon atau tiga gambar, nanti kita sisipkan komponennya menggunakan layout dan kombinasi daripada image dan label. Mari kita coba. Langkah yang pertama adalah kita coba menggunakan horizontal alignment. Tinggal kita ambil, kita drag ke uh, bagian uh, screen kita, ya. Nah, jangan lupa untuk screen kita ganti di bagian teks atau titelnya menjadi halaman utama. Lalu kita di horizontal alignment kita sesuaikan, kita ke center dengan background, kita mengambil kode secara manual di palet warna dengan alamat di colorhan.co. Ya, kita ambil heksanya di sini, kemudian kita tulis secara manual, kopas saja, nanti kita simpan otomatis akan berubah. Lalu kita sesuaikan lebarnya. Di sini lebih baik kita gunakan ukuran fill parent saja, ya, biar ini kemudian. Lalu image-nya kita kosongkan saja. Lalu ini, nah di sini baru kita ambil bagian user interface. Kita ambil komponen image di paletnya. Kita ambil satu, kemudian kita ambil satu, dua lagi, kemudian ambil ketiga. Sehingga ada tiga nanti. Nah, di sini kita ambil icon sesuai dengan apa yang kita kendaki. Nah, di sini karena kita ingin membuat icon mata kuliah, kita butuh satu lagi komponen yaitu label yang kita taruh di bagian atas. Nah, di label ini kita ubah teksnya menjadi mata kuliah. Enter. Kemudian kita sesuaikan lagi. Kita ambil di tadi. Kemudian ini. Nah, untuk screen-nya agar dia sesuai, kita ambil, kita pergi ke komponen ini, lalu kita background-nya kita ganti dari putih menjadi samakan, biar dia sama. Kita ambil label tadi, kita tempatkan
ukuran size-nya di 16, kemudian tekan enter. Kemudian untuk width-nya kita fill bareng saja. Lalu teksnya, teks alignment-nya kita taruh di kode nomor satu yaitu di center. Sehingga posisinya akan di tengah. Lalu eh untuk icon kita ubah gambar. Nah, di sini kan saya jelaskan sedikit ketika gambar kalau kita upload lewat picture ini ya otomatis akan merubah tampilan ini icon di komponen dan akan tersimpan di media di bagian sini. Tetapi kalau kita upload secara manual di sini itu hanya menyimpan di medianya saja atau di drive sini dan tidak akan merubah gambarnya. Oleh karena itu kita akan pilih picture baru kita lihat di medianya. Agar kita tidak bingung, kita ambil saja di bagian picture-nya. Kita ambil karena sudah saya ada gambar ikonnya, tinggal ambil saja di bagian download. Misalnya kita ambil coding di sini. Nah, untuk mendownload icon ini sebaiknya menggunakan pihak ketiga. Apakah itu nanti di Google cari saja dengan keywordnya icon mata kuliah kalian yang inginkan apa, gambarnya cari, lalu PNG. Ya, kemudian di sini kita sesuaikan saja width dan ininya. Sini kita gunakan pixel saja agar dipermudah. Karena ini ikonnya biasanya antara tinggi dan lebarnya sama, kita akan samakan juga untuk di height-nya di 50, kemudian di width-nya ada 50 juga. Sehingga tampilannya akan menyesuaikan seperti ini. Kemudian untuk di gambar kedua, kita juga ambil di picture, nanti kita upload, kemudian kita ambil lagi misalnya icon kalkulator, artinya kita buat yang merepresentasikan eh, kode untuk mata kuliah matematik. Sama, kita samakan saja di angka 50 pixel kali 50 pixel. Kemudian gambar satu lagi, kita ambil di picture, kemudian upload, pilih. Kita ambil misalnya logonya eh, s- siluet tunas kelapa. Open, oke. Oke, kita ambil 50, kemudian ininya di 50. Oke. Nah, kemudian karena kita butuh satu lagi, kita ambil layoutnya di horizontal lagi, sama kita ambil warnanya, kita samakan, kemudian fill parent width-nya, kemudian kita ambil lagi eh, image-nya di komponennya kita ambil jumlahnya 3. Kemudian di sini horizontal kita posisikan ke tengah. Lalu kita seperti langkah yang di atas, kita ambil picture-nya di gambar yang lain. Sesuaikan saja. Seperti ini. Oke, saya sesuaikan di 50, kemudian kali 50.
Oke, kemudian ambil lagi, upload, pilih file, full, yang lagi, 10, kali 50. Oke, satu lagi, file, upload, dan cari sama burung Garuda. 50. Oke. Nah, posisi sudah jadi. Nah, layout ini nanti kita coba dengan melihatnya ke klik menu AI Companion, kemudian scan barcode ini atau gunakan kode ini untuk diuji di bagian layout untuk di handphonenya. Ketika layoutnya udah sesuai, baru nanti kita beralih ke bagian bloknya. Nah, nanti kita pengenkan ketika kita klik image ini atau gambar logo ini, maka dia akan pergi ke tampilan berikutnya. Oke, untuk itu sampai di sini dulu penjelasan mengenai layout, fungsi layout, dan proyek yang kita lakukan atau latihan yang kita lakukan hari ini. Pada kesempatan kali ini, terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.